Baik dokter, jadi kalau misalnya dari pasien merasa takut ketika mendengarkan operasi gitu, pikirannya udah macam-macam dok di sini. Nah menurut dokter apa yang biasanya menjadi ketakutan utama pasien begitu? Dok, saya operasi bulan Februari bius spinal. Tapi sampai sekarang di area bius kenapa masih sering nyeri? Bener ini, aku udah 6 kali operasi, tapi masih ada rasa dak-dikduk dok. Hari ini juga rencana operasi. Hari ini. Irama Live Talk 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Gimana kabarnya buat Anda pendengar Irama pagi hari ini? Kita beralih ke informasi yang ada juga di kehidupan kita sehari-hari terkait kesehatan begitu ya. Bersama RSUD Dr. Citro Wardoyo. Artinya saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber kita. Di sini ada dokter anestesi dari RSUD Dr. Citro Wardoyo. Ada Dr. Alma Alan MSc SP AN gitu ya. Nah ini karena panjang sekali, nanti singkatannya tanya sama beliau yuk. Begitu. Oke, kita sebelum berlanjut ke informasi lebih lanjutnya, kita sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini Dokter Alan? Alhamdulillah baik. Iya, saya memanggilnya Dokter Alma atau Dokter Alan? Alan aja. Dokter Alan ya. Kalau Alma biasanya malam hari gitu. Oh begitu. Berarti ada nama samaran ada ya. Nama samaran. Paginya Alan, kalau malamnya Alma. Gitu ya. Seringnya gituin juga. Ini pagi-pagi udah dagel ya, yang komedian banget gitu loh dokter ini. Tapi luar biasa, biasanya kalau dokter yang komedian bikin pasiennya cepat sembuh aja gitu ya. Amin. Atau malah kepingin sakit aja biar ketemu dokter. Jangan. Oke, baiklah dokter, kita hari ini akan membahas terkait edukasi ya, persiapan anestesi sebelum operasi. Nah di sini ada kalimat operasi jangan takut ya begitu. Apakah kita harus operasi atau gimana nih gitu? Okay. Tapi bagaimana caranya nanti mengajak pasien yang sekiranya memang diagnosa yang ada diagnosa apa dan lain sebagainya ternyata harus operasi begitu. Caranya nanti bisa memberikan edukasi jangan takut, terus kemudian efek, dampak dan lain sebagainya otomatis banyak sekali. Nah, kali ini kita awali terlebih dahulu dari dokter. Tadi sudah memperkenalkan diri dan juga nanti memberikan pengantar terkait edukasi persiapan anestesi sebelum operasi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa bahasanya? Rekan-rekan atau pendengar Irama boleh, sahabat Irama ya, oke. Ini baru pertama kalinya ya saya untuk ikut memberikan informasi seperti ini. Biasanya kalau dokter anestesi kita kerjaannya di kamar operasi, dingin-dingin kena AC, sampai batuk sendiri juga. Terus sama di kamar ICU, ruang ICU gitu ya. Ya, dari kegiatan kami sendiri kalau untuk dalam rangkaian ikhtiar kita dalam pengobatan pada pasien itu kan penyakit dasarnya apa sih? Selama ini kan biasanya bisa diobati dengan obat-obatan, tetapi pada sakit atau penyakit yang didasari adanya kelainan organ itu bisa sampai dengan perlu tindakan operasi. Nah, di sini kami dokter anestesi yang akan mendampingi dokter-dokter bedah dalam hal berikhtiar untuk kesembuhan pasien dan masyarakat. Begitu. Anestesi itu biasa yang kita sebutnya sebagai masyarakat awam itu pembiusan gitu ya. Begitu. Oh, berarti kalau di sana hanya harus diam ya, bius diam gitu kan. Setelah di sini ternyata pertama kali dokter harus ini ya. Harus cuap-cuap gitu. Cuap-cuap sekarang ya. Oke, baik dokter. Jadi kalau misalnya dari pasien merasa takut ketika mendengarkan operasi gitu, pikirannya udah macam-macam dok di sini. Nah, menurut dokter apa yang biasanya menjadi ketakutan utama pasien begitu? Ketakutan utama karena pasien juga terkadang ada rasa mungkin denial atau tidak menerima. Saya sakitnya ini terus harus operasi gitu. Terkadang gitu. Jadi di sini kalau kegiatan yang kami lakukan dari awal, pertama kalau dokter anestesi mendapat laporan pasien ini hendak menjalani operasi, ya kita akan melakukan kunjungan pra-anestesi atau visite di ruangan atau bisa di poliklinik anestesi ada di RSUD Citro. Terus kemudian kalau misalnya kondisinya settingannya emergency, ya mungkin kita sebelum pasien masuk kamar operasi kita menilai dulu juga kondisi pasien sebelum operasi. Nah di situ kita akan informasikan
operasi apa yang harus dijalani, bagaimana prosedurnya istilahnya. Terus kemudian pilihan anestesi atau pilihan teknik pembiusan yang aman untuk pasien juga. Karena tidak semua operasi harus istilahnya bius total. Enggak, ada juga kita bius separuh badan atau regional. Bisa seperti halnya kayak operasi sesar gitu kan, kita memang utamanya pembiusan yang separuh badan atau regional itu tadi, bukan yang bius total gitu. Jadi di sini kunjungan peranestesi itu jadi penting banget dalam hal kita menilai, mengakses kondisi fisik pasien sebelum operasi, mulai dari riwayat sakitnya seperti apa, pernah punya gula, rutin minum obat hipertensi atau apa semasa itu. Terus kemudian kita juga menilai hasil laboratoriumnya, kondisinya seperti apa. Kalau bicaranya ini operasi elektif atau yang direncanakan, terkadang kita hasil laboratorium itu penting. Karena nanti kalau semisalnya ada gangguan, misal kurang darah, ya sebaiknya kita tambah darah dulu misalnya. Atau kemudian jumlah HB-nya, kadar HB-nya lumayan, tapi kita melihat jenis operasinya nanti resiko tinggi perdarahan, sehingga kita bisa persiapkan dulu kantong darah untuk nanti persiapan selama operasi. Seperti jadi penilaian asesmen sebelum operasi itu sangat penting. Oke, berarti itu kan sudah masuk ke tahap-tahapnya gitu ya, dari penilaian, asesmen dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tadi sempat disebut dengan boleh memilih dan sebagainya, terus kemudian sama dengan pembiusan. Memang sama dengan pembiusan, boleh nggak disebutkan ataupun dijelaskan lebih rinci lagi terkait apa saja anestesi itu seperti apa? Oh, ternyata tadi bisa memilih, terus memilihnya seperti apa, penyakit apa saja yang mungkin bisa hanya ini cuman tangannya aja yang dibius, atau misalnya perutnya aja yang dibius, atau gimana? Jadi kalau secara garis besar sih, kalau teknik pembiusan itu sebetulnya kita ada general anestesi atau bius total tadi ya, bius total. Terus kemudian ada regional anestesi atau yang tadi separuh badan dan sebagainya. Ada lagi blok saraf tepi, di mana misalnya nih pasien-pasien yang paling sering kayak pasien ortopedi atau tulang itu dia patah tulang di area tangan atau kaki beberapa bagian. Kalau semisalnya kita melihat ini pasiennya banyak dari pemeriksaan fisik dan banyak ruginya kalau kita lakukan atau kontraindikasi kita lakukan bius total, kadang kita informasikan kalau ini paling aman untuk si pasien bisa menggunakan blok saraf tepi. Jadi kondisi apa sih yang kira-kira kalau semisalnya bius total jadi resiko tinggi gitu ya? Pasien pertama punya kayak riwayat jantung yang berat. Gitu. Jadi gagal jantung yang berat, terus kemudian kalau bahasanya dokter jantung itu fungsi jantungnya rendah gitu. Nah, itu jadi ada risiko tinggi si pasien untuk menjalani bius total, sehingga terkadang kita bisa berikan, karena pasien memang harus menjalani, kita bisa gunakan bius yang separuh badan atau regional tadi, atau bisa juga menggunakan blok saraf tepi itu tadi. Jadi masing-masing berbeda juga. Kalau setelah dibius berapa jam sadarnya atau kerasanya sakit lagi gitu biasanya? Tiap orang beda-beda, tetapi sekarang kan eranya enhanced recovery after surgery ya. Jadi sebisa mungkin setelah pasca operasi segera bangun, segera pulih. Gitu, tapi ada yang misalnya, jangan buru-buru ini dong sadar, nanti sakit gitu gimana? Ya itulah makanya kadang kunjungan anestesi atau sebelum operasi itu pentingnya di situ. Jadi kita bisa dampingi juga si pasien dalam hal pada saat mau operasi dengan edukasi, dengan kita pendekatan prosedur dan sebagainya, insya Allah sih bisa meringankan kecemasannya. Ini sebelum ke efek dan juga dampak, biasanya kan takut, nanti ngigaunya gimana ya gitu. Ini saya tanya dulu nih, selain memberikan obat bius dari dokter, peran dokter anestesi itu apa saja? Apakah cuma ngebius aja sudah, atau memeriksa dan lain sebagainya begitu? Enggak juga, kita selama operasi, durante operasi perjalanan kita selalu mendampingi, jadi kita memantau juga kondisi selama operasinya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya yang kita lakukan selama operasi itu
perubahan tekanan darah, kadar oksigen dan sebagainya itu semua kita nilai. Apalagi jumlah perdarahan pada saat operasi kita juga harus nilai, sehingga kapan kita nanti memberikan transfusi atau apa tindakan pencegahan, jangan sampai yang awalnya baik menjadi tidak baik. Nah, itulah tugasnya kami. Jadi kalau ketika proses di dalam ruang operasi, berarti dokter anestesi tetap ada di situ. Ada. Oh, pernah nggak terjadi ini ya, pertanyaan konyol mungkin ya kan, tapi mau mewakili pendengar. Oh, siapa tahu pengen tanya ini juga. Pernah nggak terjadi sesuatu di dalam ruang operasi? Biusnya habis nih waktunya. Ternyata dia sadar. Pernahkah seperti itu atau gimana? Pernah. Oh, pernah. Jadi kalau apalagi pembiusan yang istilahnya sifatnya yang bukan bios total ya, kayak separuh badan, regional atau blok saraf tepi, itu dia memang ada waktunya istilahnya. Sehingga kalau semisalnya obat atau kadarnya itu habis, ya kita akan beralih ke bios total juga pada akhirnya. Walaupun prosesnya masih di ruang operasi atau berjalan? Bisa juga seperti itu. Bisa disusulkan begitu? Bisa disusul seperti itu, aman. Aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Siap-siap kan, iya kan, akhirnya terjawab juga. Takutnya kan ketika lagi operasi bro langsung sadar nih sakit dan lain sebagainya. Takutnya pasiennya langsung apa gitu kan ya. Tapi terkadang kalau misalnya kayak ibu hamil gitu ya, ibu hamil itu kan biasanya kita dengan sesar itu kan kita menggunakan regional anestesi atau blok spinal gitu ya. Itu memang ibunya kan sebaiknya bangun juga. Siapa sih yang nggak pengen dengar suara adiknya lahir, ya kan? Kalau ibunya kita tidurin nggak denger nanti, ya kan? Nggak ketemu anaknya nanti. Ya kan? Betul. Terus persiapannya apa aja dok? Biasanya kalau misalnya udah masuk ruang operasi yang harus dilakukan? Kalau persiapan tuh kembali lagi ada dari persiapan si pasiennya sendiri, kemudian terus ada persiapan dari tim operasinya sendiri juga ya. Kalau dari persiapan pasien ya tetap operasi apapun puasa. Boleh nggak dok alasannya puasa? Kita harus puasa. Oke. Puasa karena posisinya obat-obat anestesi itu bisa menimbulkan efek mual muntah sebetulnya ya. Jadi kalau semisalnya si pasiennya puasanya kurang, yang kita takutkan kan pada saat dia sampai misalnya timbul muntah. Ya kita memang mencegah sih sebetulnya ya, mencegah. Cuma kita sudah kasih obat untuk anti muntah juga. Tapi kalau semisalnya puasanya kurang, resiko muntah akan lebih besar. Sehingga kalau misalnya muntah, kalau muntahnya keluar aja nggak ada masalah. Yang masalah adalah muntah terus kemudian masuk saluran nafas, namanya aspirasi. Nah itu yang bahaya. Gitu. Ada alasannya ya. Terkadang kita orang yang mungkin keluarganya ketika ada keluarga yang operasi, aduh kasihan banget dia udah lapar, udah haus, gimana nggak boleh. Paling repot pasien anak. Betul. Pengalaman dokter, saya pengalaman orang ya kan? tua gimana pun juga kita informasikan, ibu nanti anaknya mau operasi puasa dulu ya 4-6 jam ya. Nah, gitu. ini dia. Tapi anak saya gimana dok, haus gini. Iya, demi keamanan si anak gitu. Betul. Mau nggak mau ibu, kalau saya biasanya tega nggak tega ya bu ya. Saya sih nggak tega juga, cuman daripada nanti jadi apa-apa sama si anaknya gitu. Oke, tapi pernah nggak terjadi apa-apa karena mungkin dari si ibu karena saking kasihannya ternyata ngumpet-ngumpet dari dokter, bohong, akhirnya dikasih minum atau apa gitu? Kalau ibunya sih biasanya bisa mengikuti. Neneknya repot. Apa-apa pasti ya berhubungan anak ada neneknya gitu ya. Satu keluarga kan diajak semua biasanya. Wah, itu repot tuh kalau kita sudah edukasi keluarga inti, nanti terus pamannya kakaknya nggak ada, udahlah ikut. Berarti hadapannya dokter bukan pasiennya, keluarganya, gitu kan? Malah jadinya ini tekanan mental ini. Yang kita hadapin nggak cuman keluarga orang tuanya nih, satu kompi. Siap. Oke, silakan bagi pendengar Irama yang ingin bergabung nanti chat aja di TikToknya ya. Nanti bisa di monitor ya, terus kemudian saya dikasih pertanyaan yang diberikan ke saya, nanti akan saya bacakan ya. Tapi tadi sempat dijelaskan ada anestesi lokal, regional dan sebagainya. Boleh nggak kalau misalnya per masing-masing di ibarat kata tuh dijelaskan secara runtutnya begitu agar kita lebih paham lagi. Oke. Kalau kita bicara awal itu jadi kalau anestesi kita tuh targetnya ada 3 hal.
pertama analgetik atau tidak nyeri, terus kemudian pasien sedasi itu tidur lah, ya kan, pasien rileks tidur. Oke. Terus yang ketiga beneran rileks sekali. Nah, kalau kita mencakup 3 hal ini, itu kita pergunakan bisotal atau general anestesi. Gitu. Jadi pasien tidak merasakan sakit, tidak tidur, kemudian rileks juga. Sedangkan kalau kita targetnya hanya 2 hal saja, misalnya yang penting kan tidak nyeri, kayak pasien ibu hamil itu, terus kemudian pasien yang patah tulang bawah, perut ke bawah, operasi area perut ke bawah, itu kita bisa pergunakan regional anestesi sehingga pasien tidak perlu tidur sebetulnya, tapi cukup tidak merasakan sakit. Nah, itu kita pergunakan itu seperti itu. Baik, ini sambil kita persiapkan nanti pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi kan sempat dibahas dengan efek, tapi belum secara runtutnya ya, penjelasan dengan efeknya, dampaknya dan lain sebagainya. Kadang orang itu takut untuk operasi, takutnya ngigo, gitu kan? Ngigo. Nah, yang ditakutkan adalah, aduh nanti aku ngigo yang kesalahan apa, nanti pasangan aku mendengarkan itu. Nah, kita biasa interogasi rahasia-rahasia. Enggak ada. Aman. Aman ya dok ya. Efek-efek yang dirasakan apa saja dok kalau misalnya setelah sadar atau apa gitu? Yang pasti tiap orang beda-beda ya kan. Teman efek yang paling sering timbul adalah ya pasti rasa pusing dan rasa mual muntahnya itu tadi. Itu yang harus kita minimalkan mulai dari preoperasi. Kita sudah persiapkan preoperasi, kemudian pada saat jalannya operasi sudah kita berikan juga, sehingga dan pemilihan obat juga kita yang cari yang seminimal mungkin menimbulkan efek itu tadi, pusing mual muntah itu tadi. Tapi nggak bahaya ya dok ya? Aman insyaallah. Kalau sampai ngigo itu kenapa itu? Nah itu dia, ada beberapa jenis obat yang dia memang after effect-nya bisa sampai terjadi ngigo seperti itu. Cuman ya itu tadi, kembali lagi tinggal bagaimana selama operasi penggunaan obat-obatannya, dosisnya dan sebagainya, yang kita sebisa mungkin minimalkan efek itu semua. Baik, terima kasih untuk Aunty Gemoy, Queen Teknik, selamat pagi juga. Terus kemudian Kakak Vima, dokter suaranya kayak presenter, itu sahabat saya. Ya, katanya mirip presenter dokter. Gitu. Amin. Yaudah, lumayan bisa endorse. Gimana kalau side jobnya jadi penyiar aja ya? Anestesinya ditinggalkan nanti. Malah penyiarnya dibius semuanya ya, diam. Gitu ya. Kemudian di sini yang sudah gabung Ismi. Dokter, saya minum hipertensi ya, mulai 2021. Sering nyesek, terus radiologi ke jantung, terus ganjalan dikit. Ya. Ini gimana? Oh iya. Paham dokter, bisa kurang paham maksudnya. Boleh dong dikasih titik komanya ya. Dokter, saya minum hipertensi mulai 2021. Obat hipertensi. Sering nyesek, terus radiologi ke jantung, terus ganjalan dikit. Wah ini nih. Ini cukup rumit sebetulnya. Kakak Ismi dikasih titik koma ya. Oke, kalau sekedar istilahnya obat anti hipertensi ya memang sebaiknya tetap kita berikan ya, gitu loh. Jadi tidak ada masalah sih sebetulnya dengan pasien-pasien dengan ada riwayat hipertensi, selama hipertensinya masih terkontrol dengan obat apapun, itu insya Allah aman untuk pembiusan. Dan kita pasti pada saat sebelum operasi, kita pada saat kunjungan para anestesi itu tadi, kita mesti juga bisa bantu untuk memberikan obat anti hipertensi, terus untuk membantu menenangkan si pasiennya juga bisa gitu. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah, kecuali kalau yang sampai tensinya tinggi banget gitu-gitu. Tapi kita lihat dulu jenis operasinya apa sih. Kalau semisalnya dia elektif, oke, mungkin kita bisa sarankan usul tunda dulu deh. Yang elektif atau direncanakan kan bukan yang emergensi ya. Tetapi di saat memang si operasinya sifatnya emergensi, ayo. Karena kita lebih safety patient dulu. Terus yang dimaksud dengan ganjalan sedikit itu apa ya? Ganjalan sedikit apanya Kak ya? Ismi mungkin nanti dijelentrekkan kembali lagi ya. Mungkin merasa mungkin lambungnya terasa penuh, atau mungkin ada kayak
sesek rasa seperti Oh, itu mungkin ada ya. yang sering karena Di ulu sering hati nyesek mungkin ya, ya, ganjel mungkin di ya. sini kali ya. Ya, kalau seperti itu sih, kalau untuk selama puasanya tercukupi, insya Allah kita nggak ada masalah. Karena ya itu kan berarti pasien mungkin ada riwayat mah gitu ya. Ya seperti itu ya, kita sebelum preoperasi pasti sudah berikan obat-obat untuk mencegah efek mual muntah dan sebagainya. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah selama puasanya tercukupi. Berarti penyakit apapun, riwayat apa saja aman aja kalau ada anestesi ya. Amin, Bismillah. Ya ini kita tetap harus menilai ya, karena di kami sendiri dari itu kan ada penilaian fisik dari si pasien. Istilah dari American Society of Anesthesia itu ada 6 tingkatan. Kita istilahnya ASA 1, ASA 2, ASA 3 sampai ASA 6. Semakin tinggi asanya, resikonya semakin tinggi. Semakin risiko tinggi pasien dalam hal menjalani operasi. Oke, Gitu. baik, terima kasih di sini. Tadi Mbak Ismi kalau misalnya ada kurang jelasnya dan lain sebagainya nanti bisa disusul kembali dengan pertanyaan-pertanyaannya, yes. Oke. Toto KTA terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada Mas Ancai. Iya dong, ayu dong gitu. Mas Mbak Nurul Hidayat sangat bermanfaat. Thank you. Wisang Geni yang udah gabung pagi hari ini, gimana kabar? Nuwun sewu Pak, ajeng tanglet teng RSUD saged tes PCR mboten, terus biayanya pinten. Wah. Bukan bagian anestesi ya. Tapi nanti bisa konsultasi ke Citro aja gitu ya. Kan kemarin udah dari TDC juga. Tapi PCR ada ya? Ada PCR ya? ada lah kelihatannya. Ada kakak ya. Kalau biayanya nanti langsung konsultasi aja ke sana ya. Melalui apa? Berarti melalui resepsionis atau Bagian informasi. bagian informasi ya. Silakan nanti ke sana aja kakak ya. Oke. Kemudian yang udah gabung juga di sini, terima kasih beberapa teman-teman, ada Avetasil, terus kemudian aduh namanya susah sekali ya. Semuanya aja deh ya. Selamat pagi. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, langsung aja chat, nanti kita baca, langsung dijawab sama dokter. Oke, dokter, kalau misalnya habis operasi gitu, apakah pasien masih diawasin sama dokter anestesi atau udah biarin aja? Ya, kalau misalnya habis selesai operasi, kita biasanya nanti pasien akan kita monitor dulu di ruang pulih sadar atau ruang recovery kan, sampai sekiranya dari scoringnya sudah layak untuk pindah ruangan, oke, kita pindah ruangan. Tetapi kalau untuk dari dokter anestesi 24 jam pasca operasi itu masih pemantauan kami sih, karena kan gini, kadang nyeri pasca operasi. Nah itu kalau saya juga sedikit konsen di itu juga sih sebetulnya. Jadi pasien yang habis operasi sebisa mungkin minimal nyerinya, sehingga kalau dari ruangan, kalau misalnya ada pasien yang skala nyerinya cukup tinggi atau sampai merintih, nyeri atau nangis misalnya gitu, terkadang langsung konsultasi ke saya juga. Oh, nanti tambahannya ini. Berarti dikasih sesuatu lagi atau obat lagi tambahannya gitu ya? Gitu. Karena kan kalau bicara nyeri itu subjektif pasien ya. Dan di sini kalau dari kami itu anestesi kita multimodal analgesia. Jadi tidak hanya satu macam obat anti nyeri saja. Kita bisa kombinasi beberapa obat anti nyeri. Seperti itu. Oke. Tadi dokter sempat sepil kalau misalnya pasien sebelum operasi itu akan ada ditanya-tanya rahasianya atau apa gitu. Itu maksudnya gimana? Enggak sampai rahasianya juga sih. Maksudnya ada kayak kan takutnya yang tadi berhubungan dengan ngigo itu kan ya dokter, nanti ini mohon nanti di kita nggak sekepo itu juga sih ya kelihatannya ya. Lebih ke riwayat kesehatannya si pasien aja sih, gimana. Dulu pernah operasi nggak sih? Oh pernah. Pengalamannya gimana dulu? Misalnya operasi apapun si pasiennya. Oh dulu pernah operasi sesar sebelumnya. Habis operasi kok rasanya nyeri. Oh kemarin di mana? Oh kemarin biasanya seperti apa? Nah itu kita perlu. Jadi oh berarti ini si ibunya ini mungkin ambang nyerinya cukup rendah, sehingga bisa. Ya mungkin kita perlu berikan tambahan yang lain. Oke, baik. Dewi Nur Cahyani, aku udah bener ini, aku udah 6 kali operasi, tapi masih ada rasa dak-dikduk dok. Hari ini juga rencana operasi. Hari ini juga rencana operasi di. Masih sempat ya dengerin ya. Dokter. Alhamdulillah. Hari ini mau di RSUD dok. Gimana dokter? Kebetulan bukan saya yang operasi. Jadi aman, saya disuruh sini kan aman. Tapi dengan beliaunya udah 6 kali operasi gitu. Pengalamannya banyak berarti. Itu biasanya kenapa aja dok?
Nah, tergantung sakitnya kan. Kalau yang pertama, kedua sesar, terus yang ketiga ternyata amandel, ya beda. Ya itu kita nggak ada yang minta sih ya. Harapannya mintanya kan sehat-sehat ya. Gitu. Kak Dewi, boleh dong dicurhatin sedikit lah ya, kita kepo loh. Anda 6 kali operasi apa aja dan hari ini loh. Itu hari ini penting juga tuh, mau itu operasi. juga kita penting tuh. Jadi Operasinya apa aja? berarti kalau misalnya operasi dari dokter anestesi tahu operasi apa, apakah misalnya udah 6 kali mau 7 dong berarti intinya. Kalau udah 7 ada nggak batas kalau udah berapa kali nggak boleh operasi atau Enggak lah. bebas aja operasi terus gitu? Sebetulnya bisa aja, tapi sekarang gini, kayak operasi sesar, mau berapa kali sih sesar? Ya kan? Punya anak berapa sih? Punya anak berapa gitu sih ya. gitu kan. Terus kalau misalnya habis operasi sesar terus ternyata kena usus buntu. Ya masa terus nggak dioperasi gitu kan? Kan beda. Oke. Kan saya aja Oke. operasi udah 2 kali. Oke. Mm-mm. Oh begitu. Kenapa, Dok? Nah, biasa. Biasa. Berat badan berlebih sehingga olahraganya nggak bagus. Boleh dong. Lo. Operasi apa berarti untuk ACL untuk lutut apa otot lutut saya. Oh, saya kira karena berat badannya lebih terus kemudian ada Oh. apa? Harusnya sadar diri terus untuk mengurangi berat badan ya. Tapi kok belum ya? Iya begitu. Kadang-kadang kan ambil alihnya langsung aja apa namanya itu, Dok? Kalau bisa kita yang dengar-dengar itu secara masyarakat umum tuh, Liposuction. Ambil sudut lemak. Sudut lemak lah, potong Bariatrik, lambung lah dan lain lambung, sebagainya gitu. Itu memang ada ya, Dok ya kayak Ada, gitu ya, Dok. ada. Untuk apa namanya? Berlanjut nanti malah curhat nanti ya. Lanjut ke anestesi deh. Kita kembali lagi. Baik, ditunggu Mas Rohmah. Terima kasih yang udah gabung atau Mbak ya. Dokter, saya dari 628. Oh, nomor dari luar ya? Kayaknya nomor luar negeri atau bukan? 62. Enggak, Indonesia. Dok, saya operasi bulan Februari bius spinal. Tapi sampai sekarang Tapi sampai sekarang di area bius kenapa masih sering nyeri? Oke, ini tanpa nama. Oke. Februari ya. Februari sebetulnya sudah lewat ya. Periodenya untuk efek after effect dari anestesinya itu sebenarnya udah lewat sebetulnya. Nah, cuman kalau semisalnya memang masih ada di keluhan area tempat suntiknya, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan MRI atau CT scan untuk di tulang belakangnya. Mungkin ada saraf yang kejepit atau apa seperti itu. Perlu dioperasi lagi atau? Ya, nanti dinilai dulu dari hasil pemeriksaan MRI-nya itu tadi sih. Cuman kalau bicara dari Februari sampai sekarang sebetulnya sudah lewat ya. Berapa bulan aja kan udah? Ya, udah lewat sebetulnya. Oke. Sudah bukan concern dari ini. Biasanya kalau untuk yang separuh badan itu onsetnya akut, dalam artian ya jarak pas 24 jam, 48 jam seperti itu. Kita bisa follow up kalau itu kita memang takutnya karena dari anestesinya. Oke, kalau di sini kan di area bius. Area- Di area bius itu contoh kalau misalnya di perut ya perut saja atau bagaimana gitu? Area biusnya kalau operasi perut kan kita nyuntiknya di tulang belakang. Kemudian tetap di kalau tulang belakang. kalau misalnya kalau area operasi ya itu kan istilahnya bagiannya dokter bedah ya. Bagaimana pada saat penjahitan dan sebagainya itu sih kami juga kurang. Berarti belum tentu dari anestesinya dong atau dari Ya tadi mana yang dulu kalau bicaranya jahitnya. area bius ya kalau area bius ya oke. Kalau misalnya kita biusnya separuh badan berarti oke area tulang belakangnya. Gitu. Oke. Cuman kalau bicaranya ini luka operasi ya mungkin bisa ditanyakan lagi ke dokter operatornya. Oke, berarti luka sekarang di area bius. Area bius berarti tulang belakangnya. Iya bisa. Itu Oke. kalau biusnya separuh badan loh ya. Kalau biusnya total kan insya Allah sih aman. Kalau bius total kan kita pasien terbius kita pasang alat bantu nafas sehingga selama operasi tidak bangun sama sekali, tidak nyeri sama sekali. Gitu. Oke deh. Nah ini kalau misalnya dari dokter sendiri untuk merayu ya bukan merayu sih ya, kita intinya sehat deh sehat. Tapi kalau misalnya memang harus operasi, nah bagaimana cara dokter menghadapi pasien yang wah saya nggak mau operasi, ketika mendengar operasi itu sesuatu hal yang wow menyakitkan, gede banget rasanya gitu. Bagaimana? Ya kalau saya pribadi lebih mending saya sampaikan apa adanya aja. Kalau Ya hak pasien nggak kan. Kalau nggak pasien nggak mau operasi ya itu haknya pasien.
Oke. Ya kan? Kita nggak bisa kan memaksakan tindakan. Kalau pasiennya mau menjalani, ayo kita ikhtiar bareng-bareng. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Cuman kalau tidak dijalani operasinya, resikonya ini seperti itu. Ya kan? Jadi nggak perlu juga sih kita merayu, ayo dong operasi gitu. Suntik biusnya masih Kasian banyak. banget. Masih sisa. Oke, tapi seenggaknya nanti ada tipsnya ataupun caranya kalau misalnya dokter tuh memberikan nasihat dan sebagainya agar mau gitu ya. Gimana caranya agar mau gitu. Yang sakit, tadi menyusul ya. Yang sakit bagian tulang belakang, Dok. Terus saya harus periksa ke dokter apa? Oke. Kalau bagian tulang belakang ya nanti mungkin bisa ke dokter saraf dulu pertama. Nanti biar dilakukan pemeriksaan. Kalau sampai ada kelainan di tulang belakangnya ditemukan dari hasil MRI atau CT scan yang ketemu ada kelainan, itu udah ke organ ya berarti ya. Nanti bisa konsul ke dokter bedah saraf atau ortopedi yang bagian tulang belakang. Oke, karena selisihnya sudah lama banget ya. Kecuali kalau misalnya baru 1 bulan lah ya. Nah, masih bisa kita trace, kita lacak gitu. Oke, begitu kakak Mas atau Mbak ya yang tadi udah bergabung, silakan nanti diperiksakan dulu di dokter saraf dulu gitu biar diperiksa. Takutnya nanti malah ada masalah tulang belakang Anda bukan yang berhubungan dengan anestesi yang terdahulu di Februari itu gitu ya. Oke. Baik pendengar Irama FM, silakan yang ingin bergabung kembali lagi. Saya kasih 5 menit buat Anda yang mau bertanya lagi. Monggo ya, kita bebas ya. Ada Dwi Agustin, izin bertanya dokter, untuk pasien operasi boleh makan berapa jam setelah operasi? Oke. Tergantung jenis operasinya kalau saya. Sekarang kan eranya kan ya itu tadi enhanced recovery after surgery ya. Kalau misalnya kita gunakan operasi yang area perut ke bawah, itu kan kita seringnya menggunakan pembiusan yang separuh badan ya. Kalau yang separuh badan, monggo langsung pun, tapi bukan berarti yang harus balas dendam makannya loh ya. Ya, tetap bertahap. Makan minum bertahap, minum hangat-hangat dulu. 1 sendok 2 sendok itu is fine. Selama tidak ada rasa mual muntah, monggo silahkan. Ketika sadar aja udah, kalau misalnya aman. Kalau sebenarnya boleh. Teman ya tetap itu tadi 1 sendok 2 sendok ya. Jangan 1 galon. Ya. Nah, itu yang langsung balas dendam puasanya. Nah, tapi kalau menggunakan bius total, operasinya apa dulu lagi? Kalau misalnya bius total operasi area perut misalnya, operasi usus nih ya kan, entah ada obstruksi atau sumbatan di ususnya sehingga perlu dilakukan penyambungan usus atau apa misalnya gitu, ya itu memang harus puasa, jangan buru-buru makan minum. Itu ikuti instruksi dari dokter bedahnya gitu ya. Cuman kalau misalnya operasinya bius total, tapi operasi patah tulang ini klavikula bahu ini ya, itu makan minumnya tunggu sampai efek obatnya beneran habis, monggo silahkan. Jadi sadar penuh, tidak pusing, tidak mual, ya kan. Terus ngobrol biasa, maksudnya udah nyambung lah ya, nggak ada ngigol-ngigol gitu, silahkan aja. Tapi tetap bertahap, ya. Jangan balas dendam lah pokoknya. Kayak orang puasa. Siap. Di sini ada dari 757 bertanya, dokter kalau dislokasi di bagian lengan itu bisa operasi atau tidak? Nah, kalau pada prinsipnya bisa aja, tapi kan tergantung dokter tulang, dokter ortopedinya kan gimana. Apakah mau operasi atau hanya sekedar gip aja? Oke. Kalau saya kan hanya mendampingi beliau pengennya operasi sampai buka kulitnya terus dipasang pen atau apa, ya kita ngikut beliau atau cuman sekedar mengembalikan dislokasinya terus dipasang gip, kita siap aja. Oke, begitu kakakku ya. Jadi kita intinya cek dulu lah ya ke dokter ortopedi dulu atau iya ya biar di scan atau gimana ya. Scan dulu ya. Kemudian dari Yati, izin bertanya dok, kalau solusi untuk keloid yang udah menahun. Bagus. Ke dokter bedah ya sebetulnya. Bukan bagian saya ya. Kalau keloid kan itu luka habis operasi ya. Kebetulan dari bagian anestesi kita tidak ada ilmu jahit menjahit ya.
Jadi tapi itu boleh sih gitu ya. Itu nanti ada kok obatnya untuk mencegah terjadinya keloid lagi itu ada kok. Nanti biasanya minta pesan aja ke dokter bedahnya atau dokter obsgennya. Dok, ini karena saya ada riwayat keloid, tolong dong nanti dikasih obat yang untuk mencegah terjadinya keloid, ada kok gitu. Tapi kalau selisihnya udah lama banget kayak tadi misalnya Februari itu ada bekas operasi keloid itu nggak bisa dihilangin ya? Itu ke dokter kulit itu nanti jatuhnya ya. Banyak kali ya cabangnya. Iya dong. Anestesi itu selalu bergabung dengan semuanya ya, betul sekali. Kita ikut-ikutan aja sama beliau yang ayo siap itu aja. Oke, baik. Ibarat kata pertempuran prajurit senjatanya kemana aja ikut gitu ya. Pendamping ya. Gitu. Siaplah. Kalau operasi bius total operasi PD atau pada ya? PD boleh makan setelah berapa jam? Oh, yang tadi sama. Ya itu tadi lah. Intinya kalau bicara teori sih mungkin sekitar 4 sampai 5 jaman. Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya operasinya ringan, nanti saya pasti kasih informasi ke keluarga pasiennya. Ini kalau selama udah enggak pusing, enggak mual, udah aman lah istilahnya, udah merasakan, bolehlah mulai minum dikit-dikit dulu, makan 1 sendok 2 sendok gitu, nggak masalah. Oke, begitu. Apa aja misalnya kita mau kadang-kadang ada yang mau minum air kelapa misalnya gitu, air kelapa entah itu beli di supermarket atau pohonnya langsung gitu, boleh nggak air kelapa? Boleh aja, nggak masalah. Bebas berarti. Aman-aman aja. Misalnya kayak yang ada elektrolitnya, Iya, boleh lah. Boleh. Langsung boleh itu. Tapi ya tetap tadi tunggu waktu sampai karena ya itu tadi kita bicara teori jam ada, tapi kondisi pasien kan beda-beda. Gitu. Jadi nggak bisa lah kita berpatokan udah puasa dulu lagi 5 jam. Tapi ternyata masih ngerasa pusing mual muntah, ya jangan dulu lah. Gitu. Yang pedas-pedas boleh nggak? Nggak masalah sih kalau tahan. Kalau tahan, berarti alangkah baiknya jangan dulu dong. Jangan dulu, bertahap aja deh. Oke. Baiklah ya, mungkin yang tajam-tajam kayak kecut banget atau yang pedas banget ya jangan dulu kali ya gitu. Antisipasi aja takutnya gitu loh. Itu menurut saya. Kalau menurut dokter mah ya silahkan aja kalau kuat gitu. Seberapa besar sih kita kalau bisa langsung pengen makan gitu. Saya dulu menjalani operasi walaupun dengan regional ya, walaupun separuh badan aja. Enggak nafsu juga untuk makan. Oh begitu. Apakah ada efek yang memang? Enggak sih. Cuman maksudnya entar dulu lah gitu loh. Bukannya enggak pengen, cuman nanti dulu lah. Karena kan kita bisa menceritakan sesuatu kalau kita sudah mengalami. Ya alhamdulillah saya udah pernah operasi juga sih. Jadi. Oke, baik, siap. Baik, terima kasih bisa masuk ke sesi closing statement di sini, memberikan pesan kesan. Tadi sempat juga saya memberikan kesempatan juga buat dokter nanti berikan ini dong motivasi, pesan kesan biar mau agar nggak takut lagi caranya kalau misalnya mereka semuanya harus operasi dan lain sebagainya, sekaligus nanti menutup jumpa. Silakan Dokter Alan. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Siap. Ya, untuk anunya ya sebisa mungkin sering berkonsultasi kepada siapapun, monggo kepada dokter bedahnya seperti apa dalam hal nanti menjalani operasi. Terkadang pasien atau keluarga pasien itu nggak tahu nanti mau diapain sih, tindakannya seperti apa sih gitu. Nah di situ kadang kalau saya pasti ikut menjelaskan juga nanti apa yang akan dijalani dan nanti pembiasaannya seperti apa, sehingga ada istilahnya agreement dari saya dan kepada keluarga pasien. Oh nanti pembiasaannya seperti ini ya, nanti resikonya ini, nanti yang akan terjadi seperti ini, pencegahannya kita ini gitu. Insya Allah kita dampingi kok selama operasi. Siap, jangan takut ya. Baik, terima kasih tadi Nari Soma selalu setia dengan Kak Ayu, makasih. Dengerin terus loh, siap. Ada Babe, aduh baru aja gabung Babe ini udah masuk ke closing statement Babe. Tapi kalau misalnya ini kalau kita spill dokter, kalau ada dada sering nyeri, kenapa mungkin diperiksakan ke bagian kardio ya, kalau nyeri dada ya. Jadi kita nggak buru-buru kok untuk menentukan ini harus operasi. Operasi begitu.
Oke, terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat dari pendengar Irama FM dan juga dari RSUD Dr. Citro Wardoyo. Besok setiap Kamis ya. Jadi titeni aja Kamis ya. Kalau misalnya ada informasi kita akan hadirkan live itu dari RSUD Dr. Citro Wardoyo. Kita random semua yang berbau kesehatan, informasi kesehatan kita hadirkan di sini bersama Irama FM begitu ya. Oke, setiap hari Kamis ingat jam 8. Oke. Yuk kita saatnya mohon pamit, jangan kemana-mana. Sekali lagi semoga informasinya bermanfaat dan jadikan manfaat tersendiri. Kasih ruang buat kita semuanya untuk selalu pola makan, pola tidur, semoga style hidup kita lah pokoknya dijaga, jangan sampai kita ketemu dokter Alan. Gitu aja. Jangan. Ya. Maksudnya jaga kesehatan aja gitu Sehat-sehat loh ya. aja. Betul sekali. Oke, saya Ayu dan juga dokter Alan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap stay di 88,5 Irama FM Purworejo atau lagunya pasti infonya.